Hai brosis, selamat datang di channel Rinades. Pada video kali ini, aku akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Inhuman Kiss. Film ini telah rilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Sai yang sering melihat bahwa di kasurnya itu terdapat bercak darah. Dirinya tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Apakah yang akan terjadi pada Sai? Yuk kita langsung masuk saja ke ceritanya. Jadi film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang anak bernama George, Ting, Sai, dan Noi. Mereka sedang bermain petak umpet di dekat sebuah rumah tua yang di dalamnya berisi sebuah peti. Sai dan Noi secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah tua untuk bersembunyi. Di dalam, Sai melihat sebuah peti dan tiba-tiba di belakangnya muncul Crossway. Sai kemudian berpindah di mana mereka yang tadinya masih bocah, kini sekarang sudah menjadi dewasa. Setiap hari Sai selalu saja membersihkan darah yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Sai bekerja sebagai seorang perawat di sebuah klinik di desanya. George, yaitu teman masa kecilnya, kini sangat-sangat menyukai Sai. Namun tidak sebaliknya. Sai menganggap George hanyalah teman. George selalu bertingkah konyol demi mendapatkan perhatian dari Sai. Tiba-tiba ada pasien bocah datang yang terluka di bagian kaki. Sang ibu menceritakan bahwa semalam dirinya melihat kuyang dan memakan ayam-ayam milik tetangga. Si ibu menyuruhnya untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Keesokan paginya, Sai pun terbangun dan lagi-lagi Sai melihat terdapat bercak darah yang ada di kasurnya. Tidak hanya itu saja, Sai menyadari bahwa dadanya mulai memerah. Seperti biasa, George selalu datang dan membawakan air pandan untuk Sai. Selang beberapa saat, Sai meminta George untuk menemaninya ke hutan pada malam hari. Di malam harinya, akhirnya mereka pun pergi ke hutan. Namun, ketika berada di hutan, George kelihatan sangat ketakutan. Nah, gak lama setelah itu, muncullah sebuah cahaya yang ternyata itu adalah teman lamanya mereka, yaitu si Noi yang baru pulang dari Bangkok. Sai ketika melihat Noi sangat-sangat bahagia dan George melihat secara langsung Sai dan Noi berpelukan. George yang melihat langsung merasa cemburu. Noi ternyata tidak sendiri. Dia membawa kelompok pemburu kuyang yang dipimpin oleh seseorang bernama Ted. Kelompok itu merasakan bahwa terdapat kuyang di daerah ini sehingga hal itulah yang membawanya kemari untuk menangkap kuyang tersebut. Jika tidak ditangkap secepatnya maka akan terjadi malapetaka. Jika si kuyang meludahi air dan ada gadis yang meminum air tersebut, maka si gadis akan berubah menjadi kuyang. Tapi jika seorang pria yang meminum airnya, maka si pria akan tersiksa sampai mati. Namun di sini ayahnya Sai yang menjadi kepala desa tidak percaya dengan perkataan dari si Ted. Ted kemudian menunjukkan salah satu kepala kuyang yang pernah mereka tangkap. Ayahnya Sai kemudian memarahi Noi karena sudah membawa orang asing untuk masuk ke dalam desanya. Ayahnya Sai mengira bahwa mereka adalah seorang bandit. Di lain sisi, Sai ingin segera pulang ke rumahnya karena dirinya merasa ada yang aneh di tubuhnya. George merasa curiga dengan tingkah Sai yang tergesa-gesa. Keesokan harinya, lagi-lagi Sai melihat bahwa kasurnya terdapat bercak darah. Tidak hanya itu saja, Sai juga muntah darah dan muncul bekas merah-merah di dadanya. Siang harinya terdapat kerbau yang mati dan kemudian Noi berkata mungkin kerbau itu mati karena ulah binatang buas. Noi mengajak Sai untuk menemui George. George ternyata sedang berlatih menembak untuk memburu kuyang. Setibanya di sana, Noi mengajak George untuk pergi karena khawatir bahwa mereka adalah orang jahat. Tapi George bersikeras terhadap pendiriannya karena dirinya percaya terdapat kuyang yang muncul di desanya ini. Malam harinya saat Sai mengoleskan salap ke dadanya, tiba-tiba George menyuruh Sai untuk menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat agar kuyang tidak bisa masuk. George bersama pemburu keliling desa untuk memburu kuyang, sedangkan Noi berada di sawah entah apa yang dia perbuat dan apa tujuannya. Di sisi lain, Sai pun mulai menjadi kesakitan dan Sai ternyata adalah kuyangnya. Di lain tempat, Tin melihat anaknya tidak ada di ranjang. Lalu Ting membangunkan suaminya dan suaminya langsung meminta pertolongan kepada kelompok pemburu kuyang. Ternyata
ternyata anaknya Ting dibawa oleh Kuyang yang tak lain merupakan Sai itu tersendiri. Karena Kuyang yang sangat cepat, mereka tidak bisa menembak dengan tepat sasaran. Tiba-tiba Kuyang itu menghilang seketika. Salah seorang kemudian muncul dengan membawa bayi Ting. Melihat hal tersebut, akhirnya Ting merasa tenang ketika bayinya tidak jadi dimakan oleh si Kuyang. Di sisi lain, Noi yang sedang berada di sawah melihat Kuyang menuju rumah Sai. Melihat hal itu, Noi langsung mengambil tangga untuk mengecek keadaan dari Sai. Noi pun sangat terkejut ketika melihat Sai ternyata adalah Kuyangnya. Ketika Sai sudah kembali menjadi manusia, ia melihat Noi yang sedang mengintip dari jendela. Noi pun terjatuh dari tangga karena tidak menyangka bahwa Sai adalah Kuyang yang selalu memakan peternakan di desa. Sai yang mengetahui dirinya seperti itu akhirnya bersedih. Keesokan harinya, Sai kembali ke klinik namun dirinya tidak menemui Noi. Mungkin Noi pergi karena syok atas kejadian kemarin. Benar saja, ternyata Noi berada di sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada biksu. Biksu itu menjelaskan bahwa Kuyang tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi hantu yang seram. Kuyang perempuan biasa disebut Krasue, sedangkan laki-laki disebut Krahang. Dari percakapan ini, Noi harus mengikuti kata hatinya sendiri. Apakah mau membunuhnya atau tidak? Ketika Noi pulang, ternyata Noi mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai di malam hari. Malam harinya, Sai lagi-lagi menjadi Kuyang seperti hari biasa dan Noi memberikannya ayam supaya Sai tidak keluar dari kamar. Di pagi hari, Sai sangat gembira ketika melihat Noi sudah ada di klinik. Dia langsung memeluk Noi karena sangat khawatir karena kejadian kemarin. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri mereka. Noi mengatakan kepada Sai untuk bertingkah seperti orang-orang pada umumnya, agar mereka tidak dicurigai oleh warga desa. Setiap malam, Noi datang untuk memberikannya ayam untuk Sai tidak keluar dari kamarnya. Sampai tiba di suatu saat, Noi mendapatkan informasi mengenai herba Kuyang yang dapat menghentikan perubahannya menjadi Kuyang. Perubahan ini hanya bersifat sementara. Pagi harinya terdapat seorang bocah yang ingin Sai memeriksa keadaannya. Di saat yang sama, Jert datang untuk memberikan Sai minuman. Jert datang dan memberitahukan bahwa malam ini akan ada pemburuan besar-besaran. Jadi, Sai diharuskan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela kamarnya. Pasien bocah yang tadi berbaring secara tidak sengaja meminum air bekas dari Sai. Hal itu yang membuat si bocah berubah menjadi Kuyang. Dan dengan sigaplah si Ted ini datang untuk memburu bocah Kuyang tersebut. Esok harinya, mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat orang dari si bocah menangis dengan histeris. Sai kemudian menyadari penyebab menjadi Kuyang karena bekas gelas miliknya sempat diminum oleh bocah. Sai di situ sangat ketakutan jika para warga tahu yang sebenarnya. Untung saja Noi selalu ada untuk menenangkan si Sai. Sai kemudian mengajak Noi untuk pergi ke hutan karena di sana pasti ada petunjuk mengenai Kuyang ini. Malam harinya, Sai dan Noi langsung pergi dari rumahnya dan tidak disangka si Ted mengikuti mereka dari belakang. Di situ Jert menyuruh kelompok itu untuk berhenti mengikutinya, tapi omongan Jert dibantah oleh mereka. Di sisi lain, Sai dan Noi berhasil mencapai rumah tua yang ternyata di belakang rumah tua tersebut terdapat tanaman yang menyala. Noi kemudian menyadari bahwa tanaman ini merupakan herba Kuyang yang dapat menghentikan perubahan Kuyang secara sementara. Misalkan, Sai memakan satu herbal, maka dirinya tidak akan berubah selama seharian penuh. Jadi, mereka memutuskan untuk membawa beberapa herbal untuk dikonsumsi oleh Sai. Di situ, karena Sai dan Noi saling sayang, akhirnya mereka berdua berciuman. Di lain sisi, ternyata Jert melihat mereka berdua berciuman. Hal itu membuat Jert menjadi cemburu dan langsung memukul Noi di sana. Kemudian, Sai langsung lari dan dikejar oleh Ted sampai Sai masuk ke rumah tua. Di dalam, Sai tidak sengaja melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Ketika mendekati petinya, Sai ingat korban-korban yang telah ia bunuh dan juga mengingat masa kecilnya ketika si Kuyang menciumnya. Ternyata saat kecil si Kuyang sempat mencium Sai, sehingga hal itulah yang menyebabkan Sai berubah menjadi Kuyang.
Di rumah tua, Sai tiba-tiba berubah menjadi kuyang dan langsung menyerang semua kelompok yang ikut dalam pemburuan. Kini hanya menyisakan ketua kelompok yaitu si Ted. Setelah selesai memukuli Noi, George langsung mengawasi Ted agar tidak menembak si kuyang. Namun si Ted tidak segan-segan langsung melempar George langsung keluar dari rumah tua. Noi secara tidak sengaja melihat terdapat dua makhluk yang tiba-tiba melintas di atasnya. Melihat kejadian tersebut, Noi langsung melihat keadaan Sai. Tentu saja, Sai telah kembali seperti sedia kala dengan tubuhnya yang dulu. Dan Noi membawa Sai untuk kembali pulang secara diam-diam. Sai kemudian menyimpan herbalnya di atas lemari. Setelah itu, seluruh warga desa terkejut dengan kematian sekelompok pemburu dan juga warga yang ikut serta dalam memburu kuyang. Ayahnya Sai kemudian menanyakan kepada si Ted, siapa yang menjadi kuyang dan bagaimanakah rupa kuyang tersebut. Ternyata si Noi diam-diam menguping pembicaraan mereka. Tahu kalau Sai dalam keadaan bahaya, akhirnya dirinya bergegas untuk menemui Sai. Tapi di perjalanan, dada Sai menjadi sakit karena kemarin dia sempat mencium Sai. Warga desa kemudian bergegas ke rumahnya Sai untuk membuktikan bahwa Sai adalah kuyangnya. Sai kebingungan karena herbal yang ia taruh tadi tiba-tiba menghilang. Sai menanyakannya kepada neneknya. Namun ternyata neneknya menaruhnya pada keranjang cucian. Sai berusaha keras untuk mencari herbalnya untuk dikonsumsi sebelum dirinya berubah menjadi kuyang. Ayah Sai memberikan tembakan peringatan kepada warga agar mereka bisa tenang. Namun hal ini membuat Sai terkejut dan secara tidak sengaja menjatuhkan herbalnya. Ayahnya kemudian memanggil Sai berkali-kali. Namun Sai masih berusaha mencari herbal di dalam lumpur. Hingga pada akhirnya Sai berhasil memakan herbal dan langsung keluar dengan alasan baru selesai mandi. Si Ted kemudian menyuruh George agar mau berbicara yang sebenarnya. Namun karena George masih sayang, akhirnya dirinya tidak membuka mulut. Dengan cerdiknya, Sai langsung berkata bahwa kelompok mereka menculiknya dan akan memperkosanya. Tapi, untung saja George datang menyelamatkan Sai. Kebohongan ini ia lakukan agar ayahnya dan para warga percaya kepadanya. Untung saja George bisa diajak berkompromi. Ketika kegaduhan selesai, George ingin tidur di kamarnya. Nah, kemudian si Ted ini menyerang George karena merasa kecewa dan menggigit George sehingga George berubah menjadi sangat menyeramkan. Beberapa lama kemudian, herbal milik Sai perlahan-lahan mulai habis, yang membuat Noi berusaha keras untuk mencari herbal lagi. Namun ternyata Noi melihat bahwa herbalnya sudah habis terlahap api. Yang membakar herbalnya tak lain merupakan Ted itu sendiri. Noi mencoba untuk menanam herbal itu sendiri, namun semuanya berujung kegagalan. Noi kemudian mengajak Sai ke Bangkok untuk melarikan diri ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu mereka di Bangkok. Noi menyuruhnya untuk menemuinya besok setelah matahari terbenam. Namun Sai di sini terlihat bimbang antara ikut dengan Noi atau tidak. Sai kemudian menuju ke rumah George. Di kamar George mendengar bisikan-bisikan dari si Ted untuk segera membunuh Sai. Ketika Sai tiba di rumah George mengatakan yang sebenarnya, bahwa yang pertama kali melihat Sai berubah menjadi kuyang adalah dirinya sendiri. Waktu itu George mau mengantar Sai ke rumahnya. Namun Sai tergesa-gesa dan mulai berlagak aneh. Hal itulah yang membuat George mengikutinya dari belakang. Dan ternyata George melihat dengan jelas kalau Sai berubah menjadi kuyang. George pun mulai ketakutan dan tidak percaya bahwa kuyang itu adalah orang yang dicintainya. Tujuan George ikut serta dalam pemburuan kuyang adalah agar George bisa melindungi Sai dari kejauhan. Sai tiba-tiba kaget karena melihat George berubah menjadi menyeramkan seperti itu. Di lain tempat, Noi sedang berada bersama biksu kemarin. Si biksu menjelaskan asal-muasal sejarahnya si kuyang ini. Pada malam harinya, Noi bersiap-siap untuk menunggu Sai di hutan. Tapi Sai diajak ayahnya untuk menonton layar tancap. Lama-kelamaan dada Sai jadi sakit. Begitu juga dengan Noi. Di lain tempat, George telah berubah menjadi monster besar mengerikan yang akan menangkap kuyang Sai. George bisa terbang untuk membunuh Sai. Untung saja Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan George yang tadinya dihasut oleh si Ted. George langsung memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan si Ted. Pada akhirnya George pun kalah dan tewas karena jantungnya telah diambil oleh si Ted.
Di lain sisi, tubuh Sai dipukuli oleh para warga. Melihat hal itu, Noi berusaha menghentikannya dan membawa tubuhnya ke tempat yang lebih aman. Namun, si Ted tidak membiarkan mereka pergi. Noi berusaha untuk bertarung melawannya dengan tangan kosong. Di saat yang bersamaan, si biksu datang dan langsung menembak Ted hingga tewas. Si biksu kemudian menceritakan bahwa dahulu dirinya juga memiliki istri yang menjadi kuyang. Dirinya berusaha keras untuk menyembunyikannya dari para warga, hingga akhirnya si biksu memutuskan untuk mengunci istrinya di dalam sebuah peti dengan menggunakan rantai. Oke, sekarang kita balik lagi ke cerita. Biksu menyuruh Noi dan Sai untuk pergi dari sini secepatnya. Para warga yang marah tidak membiarkan Sai pergi begitu saja, hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai ke perahu. Noi di situ berjanji akan menyembuhkannya ketika mereka sudah sampai di Bangkok. Tak lama setelah itu, Sai tewas tertembak. Noi menangis dan mencoba untuk mendekatinya, namun hal itu semua sudah terlambat karena Sai sudah mati. Noi menangis dengan histeris sambil mengingat saat-saat bersamanya. Dan cerita pun selesai. Oke brosis, mungkin segitu dulu alur cerita dari film Inhuman Kiss ini. Semoga brosis suka sama cerita tentang film Inhuman Kiss ini. Nah, buat brosis yang mau request film apa lagi yang mau Rina ceritain, komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman brosis. Sampai jumpa lagi, dadah.